Israel desak Turki tutup kantor Hamas sebagai syarat perbaikan hubungan. Apakah Presiden Turki menyetujuinya? Israel tidak berniat membangun kembali hubungan normal dengan Turki dan mengirim duta besarnya ke Ankara kecuali pemerintah Turki menutup kantor Hamas di Istanbul. Kantor Hamas tersebut diduga dijalankan sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau PIRM atau Hamas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan dengan senang hati mengembalikan duta besar kami ke Ankara, tetapi yang kami inginkan adalah aktivitas Hamas di Turki, papar seorang pejabat Israel dikutip dari Ynet. Pada tahun 2019 diklaim beberapa tokoh senior Hamas menggunakan Istanbul sebagai tempat berlindung yang aman. Kemudian pada Oktober tahun lalu, Times of Israel melaporkan Hamas mendirikan kantor di kota tersebut serta fasilitas rahasia yang diduga digunakan untuk melakukan serangan cyber terhadap Israel. Selama beberapa tahun terakhir, Turki telah menampilkan diri sebagai pendukung perjuangan Palestina memutuskan hubungan dengan Israel pada tahun 2018 ketika Amerika Serikat dan beberapa negara lain mulai mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada Agustus tahun lalu, Erdogan menjamu delegasi Hamas yang dipimpin Kepala Biro Politik Ismail Haniya, Washington mengutuk pertemuan itu. Turki juga telah menampilkan dirinya sebagai mediator antara faksi Palestina, Hamas, dan Fatah, yang memungkinkan mereka bertemu dan bernegosiasi di Istanbul September lalu. Fraksi-fraksi tersebut mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah dialog nasional. Namun setelah pembicaraan itu, Hamas dituduh menunda konfirmasi kesepakatan tersebut. Pada November, gerakan tersebut mengatakan bahwa protes ataupun juga proses dari rekonsiliasi hancur ketika Fatah dan otoritas Palestina kembali ke kebijakan kerjasama keamanan dengan Israel. Sejak akhir tahun lalu muncul laporan tentang Turki dan Israel yang menjalin kembali hubungan dan mengembalikan duta besar satu sama lain ke jabatan mereka. Meskipun mengungkapkan keinginannya untuk hubungan yang lebih baik dengan Israel itu, Erdogan menyebut perlakuan Israel terhadap Palestina tidak dapat diterima. Erdogan menegaskan kembali bahwa kebijakan Palestina adalah garis merah. Menanggapi syarat normalisasi Israel, Turki membalas dan mengatakan bahwa mereka juga memiliki syarat sendiri. Di sisi lain, Turki mengatakan Israel ingin cegah pembentukan negara Palestina. Ini yang dilakukan negara Turki. Pemerintah Turki menyatakan keprihatinan atas rencana Israel membangun pemukiman ilegal baru di wilayah tepi barat yang diduduki. Langkah itu dinilai menunjukkan bahwa Israel ingin mencegah terbentuknya negara Palestina. Menurut Turki, Israel memang sengaja mempercepat pembangunan permukiman ilegal sebelum Amerika Serikat dipimpin pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Joe Biden. Jelas bahwa Israel berusaha mencegah pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan integritas geografis serta untuk menghilangkan kemungkinan solusi dua negara dengan kegiatan pemukiman ini. Kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan pada Selasa 12 Januari dikutip laman Anadolu Agency. Turki mendesak komunitas internasional menunjukkan tekanan yang diperlukan kepada Israel sebab pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki mengabaikan hukum internasional. Terutama resolusi PBB, Ankara pun meminta komunitas global menentang tindakan agresif Israel terhadap Palestina. Pada Senin 11 Januari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan 800 unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Kami dengan senang hati mengumumkan hari ini bahwa 800 apartemen baru telah dibangun di Yudea dan Samaria. Tepi barat, kami di sini untuk tinggal agar kami terus membangun tanah Israel, kata Netanyahu melalui akun Twitter pribadinya. Keputusan pembangunan pemukiman baru di tepi barat muncul sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden pada 20 Januari mendatang.
Semasa kampanye, Biden diketahui telah menyuarakan penentangan terhadap aktivitas pemukiman Israel di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat telah mendukung kegiatan pemukiman Israel di tepi barat, padahal tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional. Dengan demikian, semua pembangunan pemukiman di sana adalah ilegal, ungkapnya. Di sisi lain, Turki ingin perbaiki hubungan dengan Israel, namun ini syarat khususnya. Israel perlu tahu. Turki ingin membina hubungan yang lebih baik dengan Israel, meskipun kebijakan negara itu terkait Palestina tetap tidak dapat diterima, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Hubungan Turki dan Israel yang dulunya adalah sekutu telah renggang dalam beberapa tahun terakhir. Turki berulang kali mengecam pendudukan paksa Israel di tepi barat dan perlakuan diskriminatif di negara itu terhadap bangsa Palestina. Ankara juga mengkritik upaya Amerika Serikat menggalang dukungan dari negara-negara berpendudukan mayoritas Muslim untuk membangun atau memulihkan kembali hubungan dengan Israel. Kebijakan Israel terkait Palestina adalah garis merah kami. Kami tidak akan menerima kebijakan Israel terhadap Palestina. Perbuatan mereka yang tanpa ampun itu tidak dapat diterima, kata Erdogan ke media setelah ia selesai menunaikan sholat Jumat di Istanbul. Jika tidak ada masalah di kalangan atas di Israel, hubungan kami bisa jadi jauh berbeda, kata dia. Erdogan menyebut dua negara masih terus berbagi informasi intelijen. Kami ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Namun, Israel harus juga berbuat baik pada Palestina. Kementerian Luar Negeri Israel menolak untuk menanggapi pernyataan Erdogan. Turki dan Israel mengusir kepala perwakilan masing-masing negara pada tahun 2018 setelah tentara Israel menghabisi beberapa warga Palestina saat mereka bentrok di perbatasan Gaza. Israel pada Agustus 2020 menuduh Turki memberi paspor ke belasan anggota Hamas di Istanbul. Tel Aviv menyebut langkah itu sangat tidak bersahabat. Hamas mengambil alih kendali Gaza dari pasukan yang setia kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas pada tahun 2007. Sejak saat itu, Hamas telah 3 kali berperang melawan Israel. Turki mengatakan Hamas merupakan organisasi politik yang sah dan mereka menang melalui pemilihan umum yang demokratis. Israel tahun ini resmi membentuk hubungan diplomatik dengan 4 negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan juga Maroko. Israel pada Rabu lalu mengatakan pihaknya juga berupaya membangun hubungan diplomatik dengan negara Muslim kelima yang kemungkinan berada di Asia. Ankara mengkritik perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Muslim yang didukung Amerika Serikat. Erdogan sebelumnya mengancam akan menghentikan sementara hubungan diplomatik Turki dengan Uni Emirat Arab serta menarik pulang kepala perwakilannya. Turki juga mengacam keputusan Bahrain membangun hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena langkah itu dianggap sebagai pukulan keras bagi upaya membela isu-isu Palestina. Rakyat Palestina menganggap perjanjian normalisasi hubungan diplomatik itu sebagai pengkhianatan terhadap tekad Palestina untuk merdeka dan bebas dari pendudukan Israel. Israel meresmikan hubungan diplomatik penuh dengan Mesir pada tahun 1979 sementara dengan Yordania pada 1994. Di sisi lain diberitakan sebelumnya,